Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengungkapkan jumlah terbaru mahasiswa Indonesia yang terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jerman sebanyak 1.900 orang. Hal itu Hadi sampaikan saat ditemui pada sela-sela kegiatan mengecek pengamanan di Gereja Katedral Jakarta pada Kamis 29 Maret 2023. Menyebutkan Menteri tersebut masih mengindikasikan kemungkinan mereka menjadi korban TPPO berkedok program magang kerja di Jerman. Apakah ada peranan kampus dalam kasus TPPO magang di Jerman? Apakah otoritas kampus lepas tanggung jawab dan apakah pemerintah harus tanggung jawab? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi pendidikan Bung Fakih Sarif. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Fakih? Alhamdulillah sehat, hanya batuk saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lekas sembuh, Ya, Bung Fakih. Dan amin, kali ini amin. kabar tidak baik, Bung Fakih, karena adanya indikasi tadi sejumlah 1.900 orang mahasiswa adanya bermodus ATPPO di Jerman dengan kedok magang kerja. Siapa saja yang terlibat dan yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, Bung? Ya, kalau kita lihat dalam kasus ini tentu amat memprihatinkan. Karena ternyata ada 33 perguruan tinggi. Kemudian ada 5 orang yang sudah dijadikan tersangka. Dan salah satunya adalah guru besar. Berarti ada yang tidak baik-baik saja dalam dunia pendidikan kita. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Maka nanti kita harus telusuri, pemerintah harus punya tanggung jawab besar karena pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab masyarakat tetapi negara. Dan kasus ini bukan hanya eh, satu dua kali saja, justru beberapa bulan yang lalu ditemukan 1.900 juga ternyata mayat dikembalikan ke Indonesia. Dan itu juga korban dari TPPO tadi itu. Sehingga human trafficking ini, perdagangan apa orang ini, kalau lihat definisinya ini kan berarti praktek ilegal perdagangan manusia. Jadi tujuannya adalah untuk eksploitasi. Jadi bisa seksual, bisa pekerjaan paksa, perbudakan, bahkan perdagangan organ. Dan ini adalah kejahatan serius. Ya, dari internasional disebut kejahatan serius karena dianggap memang melanggar hak asasi manusia. Nah, kalau ini terjadi dalam dunia pendidikan kita, maka ada beberapa faktor yang harus kita pahami. Jadi yang pertama dengan dalih magang ya, Merdeka Belajar sampai 33 perguruan tinggi ya, sampai sejumlah 1.900. Berarti ini pengawasan lemah. Kemudian apakah kemudian mahasiswa kita atau dunia pendidikan kita mudah sekali diiming-imingi. Nah, bahkan ini dari lima yang tertangkap tadi kan salah satunya memang orang-orang kampus, bahkan ada guru besar. Maka berarti ini harus ditelusuri melalui Dirjen Pendidikan Tingginya, kemudian Kementerian Luar Negerinya dan Departemen Tenaga Kerja. Dan ini tidak main-main loh 1.900. Dan korbannya itu bisa jadi kalau sudah ada yang tertangkap berarti kan bukan bukan lagi ini hoak, tapi ini adalah isu yang harus ditangani serius oleh negara kan gitu. Jadi kalau kita lihat banyak faktor yang kemudian memperkuat perdagangan orang tadi, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, ya, konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, kekurangan perlindungan hukum. Ini harus dilakukan upaya-upaya untuk meliputi peningkatan kesadaran, kemudian pendidikan, penegakan hukum yang ketat, dan tidak kalah penting adalah negara punya tanggung jawab tadi, bantuan bagi korban.
dan perubahan kebijakan untuk melindungi individu yang rentan. Sebagai contoh teman-teman sekalian, saya mau sampaikan di Jawa Timur itu ada warga negara Prancis ya, itu dia bekerja di Python. Itu ternyata oleh Konjen Prancis, ya perwakilan kedutaan besar Prancis di Surabaya, itu mengantarkan warga negaranya ke Python Probolinggo. Sampai dia menemui Kapolsek, sampai menemui kepala desa, memastikan bahwa warga negaranya aman tinggal di situ. Jadi sampai kemudian bagaimana jalannya, keamanannya dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh, harusnya negara itu juga melakukan fungsi yang semacam itu. Ini salah satu contoh negara Prancis yang warga negaranya bekerja di Indonesia di Python. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kemudian tadi sudah saya sebutkan faktor-faktornya. Jadi untuk mencegah perdagangan manusia ini adalah tantangan kompleks. Jadi memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, individu, dan sebagainya. Jadi beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah human trafficking ini, satu yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran di masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan manusia itu dan bagaimana resiko yang terkait dengannya. Maka program-program pendidikan di sekolah-sekolah, kemudian kampanye di media sosial, kegiatan komunitas, itu dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang bahayanya human trafficking ini. Kemudian yang kedua adalah penguatan perlindungan hukum. Jadi meningkatkan penegakan hukum dan keadilan bagi korban perdagangan manusia, serta penghukuman bagi pelaku. Termasuk juga memperkuat undang-undang anti trafficking, memberikan pelatihan kepada petugas penegak hukum, menyediakan akses yang lebih baik bagi korban untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum. Ini tidak kalah penting. Jadi selain pendidikan dan kesadaran, yang kedua adalah penguatan perlindungan hukum. Yang ketiga adalah penghapusan faktor-faktor risiko. Jadi faktor-faktor risiko yang menyebabkan seseorang itu rentan terhadap perdagangan manusia, yaitu seperti kemiskinan, ya, ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat, ya, kemudian konflik bersenjata tadi itu, migrasi yang tidak teratur, ketidakstabilan sosial, program-program pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, ini dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan rentan terhadap perdagangan manusia. Maka malu kalau kemudian sampai 1.900, terus kemudian itu mahasiswa. Ada yang 1.900 kembali ke tanah air dalam kondisi jadi mayat itu. Jadi ini kan mengerikan sekali nih. Dan jangan lupa juga penguatan kerjasama internasional tadi. Kerjasama antar negara di dalam pencegahan, di dalam penegakan hukum. Dan yang tidak kalah penting adalah perlindungan korban untuk mengatasi perdagangan manusia yang lintas batas ini. Maka di sini pentingnya pertukaran informasi, koordinasi operasi penegakan hukum, dan implementasi standar internasional untuk melindungi manusia ini. Dan yang kelima adalah teman-teman sekalian perlindungan korban. Jadi menyediakan perlindungan yang komprehensif bagi korban perdagangan manusia, termasuk akses kepada layanan kesehatan, tempat perlindungan, konseling psikologis, pelatihan keterampilan, bantuan reintegrasi sosial dan ekonomi. Di samping itu adalah komitmen sektor swasta. Jadi mendorong keterlibatan sektor swasta di dalam pencegahan, pengurangan perdagangan manusia, termasuk memastikan kepatuhan terhadap standar anti-trafficking dalam rantai pasokan mereka ini. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana partisipasi masyarakat sipil
ini memiliki peran yang penting di dalam mengawasi, melaporkan kasus perdagangan manusia, kemudian menyediakan dukungan-dukungan kepada korban. Nah, saya pikir ini teman-teman sekalian yang harusnya dilakukan oleh negara, kemudian masyarakat. Jadi tidak cukup masyarakat, tetapi kesadaran individunya. Saya seringkali mengulang-ulang ada 3 pilar ya penerapan hukum itu. Kalau di dalam Islam itu adalah yang pertama memang harus terus-menerus dibangun kesadaran individunya tentang ketakwaannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, masyarakat memiliki kepedulian sosial. Masyarakat memahami betul tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kemudian negara menjadi pelindung, pengayom, bahkan penerap hukum. Demikian, Mas. Baik, Bung. Dan ini artinya apakah mengindikasikan bahwa ada yang tidak beres dalam sistem pendidikan Indonesia, Bung? Ya, tadi sudah saya jelaskan, bukan hanya sistem pendidikan, tapi sistem secara umum tidak baik-baik saja di negeri ini. Kenapa? Karena ini berulang-ulang. Sebelumnya 1900 itu kembali menjadi mayat gitu. Nah, berarti kan udah ternyata ada perdagangan organ. Jadi bukan hanya sekedar diketahui, tapi kemudian bagaimana pencegahannya. Nah, di dalam Islam solusinya adalah tidak hanya kemudian persoalan pendidikan, tetapi sistem secara keseluruhan diterapkannya aturan Islam, baik dalam segi pemerintahan, kemudian hukum, pendidikan, bagaimana kemudian aturan-aturan tentang kemasyarakatan. Ini salah satu bukti bahwa ketika syariat Islam itu tidak diterapkan, maka akan muncul persoalan-persoalan yang begitu banyak. Ini faktornya karena hari ini sistem yang dipakai di negara kita, termasuk di negeri-negeri Islam, bukan lagi sistem Islam, tetapi mendasarkan kepada sekuler, bahkan ateis. Sehingga kemudian tanggung jawab negara itu menjadi tidak jelas. Apalagi kalau hanya orientasinya adalah materi. Nah, kalau kita lihat bagaimana dunia pendidikan sampai terjadi semacam ini, kan sebenarnya adalah orientasi materi. Mungkin karena tunjangan guru besar terlalu kecil, kemudian ekonomi di Indonesia carut marut, kemudian kena iming-iming magang belajar apa di luar negeri, ya magang belajar di luar negeri dengan penghasilan yang wah ternyata justru iming-iming itu menipu mereka. Maka ini saya berharap maka ini harus dibenahi total, bukan hanya sekedar dunia pendidikan kita. Dan pasti di dunia pendidikan kita bermasalah ini. Sebelumnya kan pinjol, ya. Sebelumnya ada kasus pinjol, sampai kemudian ada rektorat malah menawarkan dengan utang loh, malah diajari utang lah. Kan aneh ini pendidikan kita. Ya, kira-kira gitu. Nah nanti bagaimana sih kemudian Islam menyelesaikan itu semua? Tentu penyelesaiannya bukan hanya sekedar parsial, hanya untuk dunia pendidikan saja, tetapi penyelesaiannya adalah secara menyeluruh. Yang tadi tidak hanya kesadaran individunya dibangun, masyarakat punya kepedulian sosial, dan negara sadar betul dia pelindung dan dia pengayom bahkan penerap hukum. Ya, demikian Mas. Baik, Masya Allah, Bung Fakih. Jadi memang carut marut pendidikan ini bukan hanya salah satu yang harus diperbaiki gitu ya, Bung. Bukan hanya dari Ya, segi pendidikan saja, tapi tadi seluruhnya harus diperbaiki dengan sistem Islam tadi. Seperti itu ya, Bung Fakih. ya. Jadi beberapa solusi lah Ya. yang disarankan di dalam Islam untuk mengatasi masalah perdagangan manusia ini. Yang pertama tadi kesadaran melalui pendidikan, kesadaran moral. Jadi Islam menekankan pentingnya kesadaran moral dan etika yang tinggi di dalam hubungan sosial. Bagaimana menghormati martabat manusia, bagaimana menjaga hak individu, bagaimana menghindari penindasan, eksploitasi. Ini prinsip-prinsip yang penting. Nah, tidak cukup kesadaran individunya. Masyarakat memiliki kepedulian sosial, dan yang ketiga tadi, negara sadar betul, dialah pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Yang kedua, pendidikan. Jadi Islam menempatkan penekanan besar pada pendidikan dan pengetahuan.
Jadi dengan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai agama, adilan, maka diharapkan masyarakat itu akan lebih peka terhadap masalah perdagangan manusia ini. Dan yang ketiga tidak kalah penting adalah pemberdayaan ekonomi. Negara punya kewajiban untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Itu negara punya sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah ketika memang betul-betul diterapkannya ekonomi Islam. Maka hari ini kan semua dieksploitasi. Kepentingannya bukan kepentingan negara bagi rakyat, tapi kepentingan segelintir orang yang kemudian disebut dengan oligarki. Maka inilah yang bahaya. Jadi tidak hanya kesadaran moralnya, kemudian pendidikan. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Jadi Islam mendorong pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang rentan tadi itu, kemudian penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan jangan lupa adalah penegakan hukum yang adil. Dan kalau sudah terjadi, apa tadi? Bantuan kepada korban. Mendorong pemberian bantuan, perlindungan kepada korban perdagangan manusia. Dan negara itu harus ambil peran. Dan terakhir adalah pemberantasan kemiskinan dan ketidaksetaraan, ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua akan pentingnya syariah Islam. Dan yakinlah ketika Allah yang menciptakan kita, Allah paling tahu aturan yang cocok, yang pas bagi manusia. Dan itu akan membawa kemaslahatan bagi semuanya. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Artinya rahmatan lil alamin itu dirasakan oleh semuanya ketika syariat Islam itu benar-benar diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Demikian. Jazakallah Bung Fakih, mudah-mudahan hal Ya, ini sama-sama. tidak terulang dan tadi solusinya tadi sistem Islam itu harus diterapkan di seluruh lini kehidupan ya Bung. Kalau tidak diterapkan bukan hanya kali ini, sebelumnya juga terulang dan bisa jadi Ya, berikutnya akan terulang gitu ya Bung Fakih. terulang lagi Ya, dan lebih mengerikan. iya, Anda bisa bayangkan sebelumnya 1900 kembali ke tanah air mayat dan organ tubuhnya tidak ada. Ini muncul lagi 1900 mahasiswa. Padahal tingkat pendidikannya lebih tinggi. Ternyata ada guru besar yang terlibat. Maka tadi saya katakan Dirjen Pendidikan Tinggi, kemudian Departemen Luar Negeri, kemudian Departemen Tenaga Kerja, dan lintas sektoral harus betul-betul kemudian memperhatikan. Tidak boleh cuci tangan, loh, terjadi kok ini. Ya, ya. saya pikir itu mudah-mudahan menjadi kesadaran bagi kita semua. Sekali lagi, ini tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik saja? Kenapa terjadi kerusakan? Karena sistemnya rusak. Sistem yang rusak itu dilandasi oleh akidah yang rusak, yaitu sekuler, bahkan ateis. Maka kalau kita ingin berkah hidupnya, bangsa ini ingin diselamatkan, negara ini dan negara Islam yang lainnya, maka jadikan Islam sebagai pandangan hidup kita. Bahkan Islam harus diterapkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga rahmatan lil alamin akan bisa dirasakan untuk semuanya, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh manusia dan alam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bung Fakih, jadi sangat genting sekali untuk diterapkannya sistem Islam di seluruh lini kehidupan. Jazakallah sekali lagi Bung Fakih, mudah-mudahan Bung Fakih senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin. aktivitas. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.